Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Anda jamaah Jaburan? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kembali lagi bersama saya Diana Paramita di program acara Jaburan jelang berbuka puasa Ramadan pada live streaming Awal Media Nusantara. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh pengurus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Kota Semarang dan juga Karang Taruna Sarirejo atas kehadirannya di episode kali ini. Wah, Idul Fitri tinggal menghitung hari ya. Ini kaitannya erat sekali dengan mudik. Namun sayang sekali ya tahun ini kita ada larangan mudik dari pemerintah. Nah, nanti kita akan sama-sama bahas ya pada tema tanpa mudik tetap peduli sesama. Tentu saja bersama narasumber kita kali ini ada Ustadz Yono Ngadiono FSAG selaku pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Semarang. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat baik, selalu. baik. Ustadz, ini kan kita tuh sekarang menjalani Ramadan kedua di masa pandemi ini ya Ustadz ya. Kita tuh sekarang ini perlu menyesuaikan berbagai ibadah kita. Yang biasanya kita melakukan banyak sekali ibadah di masjid, di musola, di outdoor gitu ya Ustadz. Sekarang kita harus menyesuaikan. Nah, apakah penyesuaian ini tuh mengurangi keutamaan-keutamaan dalam mendapatkan pahala dan juga meraih ridho Allah Subhanahu wa taala Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan yang bagus sekali. Apakah mengurangi pahala di saat kita itu ada pandemi? Kita apabila ada pandemi, kita ibadah di masjid itu kalau apabila merusak, apabila ada sebuah wabah, itu lebih baik kita menjauhi wabah itu daripada kita melakukan kebaikan. Dikarenakan gini, kita sholat Jumatan. Ramadan ini di tahun kedua ini kan kita diperbolehkan sholat raweh dengan protokoler yang ketat sekali. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Terus yang kedua, kita waktu yang kedua ini diperbolehkan ibadah tapi 50% dari penuhnya masjid itu diperbolehkan dari pemerintah. Terus apabila kita itu seumpama tidak diperbolehkan, kita bisa melakukan ibadah di rumah masing-masing. Boleh. Jadi kita itu ibadah seumpama itikaf di masjid itu berpahala. Puasa-puasa gini, itikaf di masjid itu kan berpahala. Seumpama di waktu pandemi begini, kita di rumah itu ada tempat sholat. Kita niati boleh. Ada ulama yang memperbolehkan. Tidak akan mengurangi pahala dikarenakan ada sebab pandemi. Jadi ibadah itu tidak ada alasan apapun dan tidak boleh meninggalkan. Jadi ibadah wajib, ibadah puasa, kita tidak boleh meninggalkan apapun kecuali ada udzur-udzur yang syar'i, seperti wanita haid itu tidak puasa, dilarang puasa. Tapi nanti ada ketentuannya, setelah nanti hari raya mengganti puasa yang ditinggalkan. Biasanya Mbak Diana itu 7 hari biasanya ya mengganti. Tapi perlu diketahui kalau mengganti ya cepat-cepat, karena semakin lama semakin malas. Ibadah begitu. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi begitu ya Ustadz ya. Kalau misalkan memang ada keadaan darurat begitu ya, kita harus kemudian pada akhirnya cepat mengambil sikap. Apakah kita harus tetap fanatik, ayo kita nih anaknya remaja musola banget gitu Ustadz. Nggak bisa nih kalau nggak sholat jamaah di musola tuh nanti kita masuk angin. Kan ada tuh ya Ustadz ya, orang yang begitu gitu ya. Lah kan begini, iya betul. Masa pandemi gini sholat di masjid tidak boleh? Wong kita anak musola banget gitu loh. Loh, ndak masalah begitu. Bener, kita itu sehat. Apa kita itu
tahu apabila kita itu sehat. Yang tahu kita sehat itu kan dokter. Bener juga sih Ustadz. Lah kita itu seumpama sehat, seumpama ada teman yang sakit, nanti menular bagaimana? Seumpama kita itu sakit, nanti kita menularkan bagaimana? Apa enggak kasihan? Kita yang membuat menularkan virus itu. Jadi tidak harus ibadah, tidak boleh di musola, bisa di rumah sendiri sama berkeluarga. Malah enak biasanya sering di masjid, ini jamaahnya di rumah sama keluarga, kan asik tambahan, tambah rukun. Biasanya salamannya sama orang banyak, ini sama keluarga sendiri. Gitu. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak. Jangan memaksakan kepentingan ego kita sendiri. Jangan memaksakan ego kita sendiri. Iya, tanpa kepentingan orang lain. Seumpama kita sakit, kita ke musola, terus kita itu menularkan virus. Meskipun itu kita tidak niat menularkan dan tidak sengaja gitu ya Ustadz ya. Karena kita nggak ngerasa kalau kita tuh ternyata terserang virus. Lah virus ini kan tidak tahu. Yang tahu kan dokter. Namanya orang sakit, yang tahu penyakitnya dokter. Dan manusia harus ikhtiar dan mengikuti kata dokter. Kayak murid itu mengikuti aturan guru. Ada murid tidak manut guru, ya terima bodohmu. Kayak orang sakit tidak manut dokter, terimalah sakitmu. Kalau sakit sendiri tidak apa-apa. Kalau nularkan pada orang lain kan kasihan. Iya. Nularkan kepada orang yang kita cintai. Orang yang lebih tua apalagi ya, yang tingkat kesehatannya itu sudah lumayan rentan begitu ya Ustadz ya. Kan kasihan. Jadi lebih tua nanti imunnya turun, kan kasihan. Jadi kita ikhtiar, berusaha. Namanya manusia tetap berusaha, ikhtiar. Jangan doa saja. Orang doa saja tidak bisa tanpa berusaha, tanpa ikhtiar. Gitu. Lah ikhtiar kita kalau sakit ya ke dokter. Iya. Kalau sakit ya ke dokter gitu ya Ustadz ya. Tapi ini saya pikir ada kaitannya dengan menahan. Nanti bisa disambungkan dengan arti menahan. Pemaknaan dari puasa itu sendiri kan menahannya macam-macam nih Ustadz ya. Ternyata ada kaitannya juga nih sama menahan ego untuk tidak beribadah dengan egois gitu ya di masjid gitu. Tapi jangan kemana-mana ya, Anda jamaah Jaburan tetaplah bersama kami. Di masa sulit ini banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin. Cara menyeduh kopi ala Sicario. Sobek kemasan, angkat kantung kopi, sobek kantung kopinya, taruh kantong kopi di bibir gelas. Tuang dengan air panas. Tuang, 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 tuang. Sicario Roasters. Roasting coffee like a cartel.
Dapur Netizen, spesial sop iga bakar yang bisa bikin lidah bergoyang. Di Dapur Netizen ada menu yang lezat banget seperti soto Betawi, nasi goreng kambing, nasi goreng rempah, dan ini loh menu favorit nasi goreng cumi hitam. Dan di Dapur Netizen banyak sekali loh menu-menunya. Selain itu ada sop iga rebus, ada juga wedang rempah, wedang uwu, wedang jahe, dan ini loh sop iga bakar yang recommended. Langsung aja Anda bisa kunjungi Dapur Netizen di Food Court Candilan Apartemen Semarang lantai 1. Atau Anda juga bisa kunjungi di Instagram Dapur Netizen. Anda juga bisa memesan melalui GoFood dan juga GrabFood. Selamat mencoba. Keluarga Cemara Semarang, hunian kos-kosan kekinian Kota Semarang. Tentu jika Anda ingin mencari hunian kos-kosan yang aman, nyaman, langsung aja bisa kunjungi Kosan Al Zahra di Jalan Mito Juwo Dalam nomor 9 dan di Kosan Azkia Jalan Kencono Wungu Timur 1 nomor 6, atau bisa kunjungi WhatsApp 0821 366 94849. Terima kasih jamaah Jaburan, Anda masih bersama kami. Sebelumnya saya turut mengucapkan selamat datang dulu ya kepada Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Kota Semarang dan juga Karang Taruna Sarirejo. Wah, terima kasih ya sudah hadir meramaikan studio kita di episode kali ini. Dan kita masih sama-sama membahas soal tema tanpa mudik tetap peduli sesama bersama dengan Ustadz Yono Ngadiono FSAG selaku pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Semarang. Ustadz, tadi kan kita pembicaraannya terpotong ya Ustadz ya. Kita masih bahas soal menahan. Menahan itu ternyata ada puasa ini kan menahan dahaga, menahan lapar, menahan hawa nafsu gitu ya. Dan tadi waktu Ustadz menjawab pertanyaan sebelumnya itu ternyata bisa dikaitkan dengan menahan egoisme diri gitu. Ada orang-orang yang ya udah yang penting kita ibadah, yang penting ibadahku tetap baik-baik aja, nggak peduli sama yang lain gitu ya. Nah, ini apa kaitannya menahan dalam puasa itu jika diimplementasikan di kehidupan sehari-hari itu apa saja sih Ustadz? Ya. Pemaknaannya gimana? Puasa itu kan menahan mulai pagi waktu imsak itu sampai kita sore kita mulai berbuka. Kita menahan pertama dari lapar dan dahaga. Itu puasa orang yang umum. Oh gitu. Jadi puasa itu tingkatannya ada 3. Pertama puasanya orang umum, dan puasanya orang khusus, dan puasanya orang khusus. Jadi khusus naik lagi khusus. Khuasul khuas. Oh gitu. Jadi khusus naik khusus lagi. Jadi puasa itu menahan pertama tadi dari yang membatalkan puasa. Jadi kita tahan. Nah terus
kita itu jangan sampai kita itu berpuasa tapi pahalanya hilang. Kalau dapat, iya. Jadi kita puasa, dapatnya itu lapar dan dahaga. Kalau menurut syariat ya puasanya sah. Jadi puasa enggak ganti. Tapi kan eman-eman. Karena apa? Kita puasa, egonya dibesar-besarin, marah. Makanya puasa itu kalau wajib, kalau lagi berantem, kita bilang, ana soim, saya lagi berpuasa. Urusan-urusan yang wajib harus diperlihatkan. Zakat fitrah itu diperlihatkan. Ini zakat saya, Mbak Diana. Sama orang lain itu Iya. meskipun kita nggak ngasih tahu, orang lain tuh bisa lihat gitu Iya, ya Ustadz ya. Oh ini kita bilang, sedang beramal iya, gitu ya. Kita waktu puasa kita ada orang ngajak berantem. Ana soim, saya sedang berpuasa. Tameng ya Ustadz ya itu. Iya, puasa itu menahan dari segala yang membatalkan puasa. Sampai-sampai kita menahan mata kita, menahan lisan kita. Lisan itu bahayanya besar sekali, sangat banyak bahayanya lisan. Jempol juga Tat sekarang. Lah, terus jempol juga nge-share yang hoak-hoak. Itu enggak bagus. Nanti itu semua orang boleh melakukan apa aja, tapi jangan lupa sesuatu yang dilakukan nanti akan dipertanggungjawabkan. Jenengan boleh hidup sesukanya, tapi jangan lupa rumah masa depan kita adalah kuburan. Iya. Boleh kita mau apa aja, tapi jangan lupa jenengan nyacat orang. Nyacat itu ruginya 2 kali. Karena Keluarnya jelek, Iya. sudah dosa. Nanti hasilnya itu merugikan orang, ya dosa. Saya nyacat Mbak Diana, lewat mulut saya keluar, sudah terlanjur keluar, iya. jelek lagi, kan rugi. Iya. Nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Kita harus percaya, jenengan itu melakukan apa, mesti ada imbal baliknya. Makanya orang yang berpuasa itu karena iman dan mengharap pahala dari Allah, harus iman dulu. Iman itu yakin. Dan keyakinan itu adanya di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Begitu. Jadi harus yakin. Tapi ngomong-ngomong soal iman nih Ustadz ya, iman tuh kan yang tahu tuh Allah ya, yang bisa menakar betapa seorang hamba itu imannya seberapa, kadar imannya seberapa itu kan hanya Allah Subhanahu wa taala gitu ya Ustadz ya. Tadi Ustadz bilang kalau mengharap pahala kepada Allah ketika kita melakukan ibadah dan mengharap pahala kepada Allah itu masuknya ke sesuatu yang apa ya, pamrih gitu nggak sih Ustadz ke Allah? Ya. Boleh nggak sih sebenarnya? Ini tingkatan ikhlas itu ada 3. Jadi yang pertama, kita melakukan sesuatu. Jadi kita melakukan sesuatu ibadah itu hanya karena Allah. Jadi ikhlas, itu ikhlas banget. Jadi karena Allah. Jadi kita ibadah apa aja dikarenakan Allah. Itu tingkatan yang nomor pertama. Tingkatan yang kedua, itu kita melakukan sesuatu dikarenakan karena kita takut siksa. Oh iya. Jadi kita melakukan ibadah takut masuk neraka. Kita melakukan ibadah berharap untuk masuk surga. Itu diterangkan di dalam kitab Miftahul Barokah ada. Jadi ikhlas itu. Terus yang nomor 3. Yang nomor 3, kita melakukan ibadah tapi masih berharap urusan dunia. Ada harapan. Contoh, kita membaca suratul Waqiah. Ya. Kita ada harapan. Harapan untuk hidup enak. Ada harapan punya uang banyak. Waduh, itu mah saya sering Ustadz. Nah, Ternyata dimasuknya ke kategori ikhlas yang paling nomor rendah 3, ya. paling rendah.
Yang tidak boleh kita itu, contoh gini, kita masuk TV, itu niatnya pamer, haram itu, tidak boleh. Bisa masuk TV pamer, tidak boleh. Jadi niatnya itu, lah niat itu adanya di dalam hati. Innamal a'malu binniyat wa kullu. Jadi niat itu adanya di dalam hati. Apa yang kita niatkan, itu yang apa kita dapat. Kita niat Allah, ya dapatnya karena Allah. Kita niat dunia karena wanita, ingin nikah, ya dapatnya wanita. Gitu. Ikhlas ya Ustadz ya, kuncinya sih di ikhlas. Tapi ikhlas juga nih kita semua umat muslim yang ada di Indonesia untuk menerima kenyataan bahwa pemerintah memberikan larangan mudik. Dan akhirnya kita bisa harus mau tidak mau melakukan silaturahmi harus lewat virtual Ustadz. Itu sebenarnya kan berat ya Ustadz ya, tapi kan pemerintah itu adalah Amirul Mukminin gitu, pemimpin kita di suatu negara. Kita sebagai makmum gitu ya, bisa disebut dengan makmum, itu kan harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh imam gitu, mengikuti. Pasti pemerintah itu sudah melakukan riset dan berbagai pertimbangan begitu. Terus gimana dong Ustadz bagi kita yang masih belum bisa ikhlas Ustadz, kalau silaturahmi itu harus lewat virtual aja? Lah, urusan ikhlas itu tidak sekaligus langsung bisa. Lah kita latihannya itu lama. Kita butuh proses bagaimana kita melatih bersungguh-sungguh untuk mengikuti aturan pemerintah. Pemerintah tanggal 6 sampai tanggal 17 dilarang mudik. Berarti sebelum atau sesudahnya boleh Tat? Lah, terus nanti ini aturan yang sekarang kan tanggal 6 sampai 17 dilarang mudik. Jadi kalau dilarang mudik itu ya jangan mudik. Walaupun nanti kan tidak harus ketemu. Ya nanti tadi yang pertama, kita kalau bawa penyakit dari kota ke desa, apa kita itu bisa nyamin? Kita jangan mendahulukan egois kita. Kita sebagai rakyat harus mengikuti Amirul Mukminin, harus mengikuti aturan-aturan yang ada di pemerintah. Jadi jangan dahulukan ego kita. Jadi kita dilarang berkerumun, jangan berkerumun, jaga jarak itu penting. Kan jaga jarak, bawa masker, pakai masker, cuci tangan itu penting sekali. Jadi kita jangan membuat aturan-aturan yang tidak sepaham dengan pemerintah. Jadi kalau kita sebagai warga negara Indonesia terus tidak nurut kepada pemerintah selaku pemimpin kita di suatu negara itu, berarti kita dosa dong Tat? Lah iya, karena mengikuti pimpinan, mengikuti pemerintah itu harus. Sebagai rakyat kita harus mengikuti aturan pimpinan kita. Pimpinan kita di Indonesia presiden. Presiden itu mengumumkan tanggal 6 sampai 17 jangan mudik. Lah kita kan bisa menyiasati, tidak harus mudik. Kita menyiasatinya, kita telepon, apalagi sekarang bisa video call. Tapi jangan lupa kita doakan. Toh semua orang itu sebenarnya tahu kok. Cuman memaksakan kita keegoan kita, ndak bisa kita menahan ego kita. Itu dia Ustadz, menahan ego. Nanti kita akan bahas lagi ya Ustadz ya, soal menahan ego. Sulit loh Ustadz ini ya, menahan ego itu sesuatu yang tidak terlihat tapi kerasa banget gitu. Jadi jangan kemana-mana ya jamaah Jaburan, tetaplah bersama kami. Sesuatu Di masa sulit ini banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin.
Cara menyeduh kopi ala Sicario. Sobek kemasan, angkat kantung kopi, sobek kantung kopinya, taruh kantong kopi di bibir gelas. Tuang dengan air panas. Tuang, 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 tuang. Sicario Roasters. Roasting coffee like a cartel. Dapur Netizen, spesial sop iga bakar yang bisa bikin lidah bergoyang. Di Dapur Netizen ada menu yang lezat banget seperti soto Betawi, nasi goreng kambing, nasi goreng rempah, dan ini loh menu favorit, nasi goreng cumi hitam. Dan di Dapur Netizen banyak sekali loh menu-menunya. Selain itu ada sop iga rebus, ada juga wedang rempah, wedang uwu, wedang jahe, dan ini loh sop iga bakar yang recommended. Langsung aja Anda bisa kunjungi Dapur Netizen di Food Court Candilan Apartemen Semarang lantai 1. Atau Anda juga bisa kunjungi di Instagram Dapur Netizen. Anda juga bisa memesan melalui GoFood dan juga GrabFood. Selamat mencoba. Keluarga Cemara Semarang, hunian kos-kosan kekinian Kota Semarang. Tentu jika Anda ingin mencari hunian kos-kosan yang aman, nyaman, langsung aja bisa kunjungi Kosan Al Zahra di Jalan Mito Juwo Dalam nomor 9 dan di Kosan Azkia Jalan Kencono Wungu Timur 1 nomor 6, atau bisa kunjungi WhatsApp 0821 366 94849.
Terima kasih jamaah Jaburan, Anda masih bersama kami dan tentu saja kita masih dalam tema tanpa mudik tetap peduli sesama, dan masih ada Ustadz Yono Ngadiono FSAG selaku pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Semarang. Dapat diketahui ya, kita semua yang hadir di studio ini sudah mematuhi protokol kesehatan. Kita sama-sama lawan pandemi gitu ya sampai akhir. Semoga kita selalu sehat dan bahagia terus. Nah, Ustadz Yono, tadi kan kita sudah membahas nih sedikit soal silaturahmi gitu. Banyak yang bilang, Tat, kalau silaturahmi itu bikin usia kita tuh tambah panjang. Tapi kalau dipikir-pikir, Tat, usia silaturahmi itu di mana nyambungnya gitu? Kok bisa ketemu sama orang itu mempengaruhi sama hidup matinya kita gitu, Ustaz? Gimana sih, Ustaz, penjelasannya? Lah, namanya silaturahmi itu menambah umur. Kenapa kita itu silaturahmi menambah umur? Karena kita itu apabila ketemu orang, ketemu saudara, hati itu kita bahagia, pikiran seneng. Kalau pikiran seneng, hati itu seneng, maka kita akan bahagia. Kalau bahagia, umur itu hanya Allah yang tahu. Kenapa bisa menambah umur? Ada dua pendapat. Yang satu itu memang benar umurnya ditambah. Yang satu umurnya sama tapi manfaatnya yang banyak. Tingkat efisiensi kemanfaatan diri kita begitu ya, Ustaz ya. Orang hidup itu bagusnya umurnya banyak, manfaatnya banyak. Ada yang umurnya pendek tapi manfaatnya luar biasa. Seperti Imam Ghazali, itu umurnya tidak panjang, tapi karyanya luar biasa. Ada berapa sekitar kitab karangan ada ya, 250 karya. Padahal beliau meninggal umurnya sekitar 55. Oh. Jadi tidak panjang. Iya. Umur 55 mengarang kitab 250-an karya. Waduh, saya nggak sanggup itu, Ustaz. Wah. Bacanya aja kita perlu menelaah dulu gitu. Ada dannya, kitabnya bagi rujukan. Bener juga. Loh, di kitab yang terkenal di Imam Ghazali seperti Ihya Ulumuddin, itu ada 4 bab. 4 bab itu wah hebat sekali. Bagaimana kita ibadah kepada Allah, bagaimana kita itu sesama dengan baik manusia. Kita ibadah itu contoh kita mencari Lailatul Qadar. Tidak harus baca Al-Quran terus. Kita punya orang tua, harus baik dengan orang tua. Seumpama yang punya suami, istri punya suami, harus hormat sama suami. Suaminya juga harus hormat istrinya, kan? Suaminya menyayangi. Oh, menyayangi. Tapi istrinya juga menyayangi. Suami itu menyayangi istri, menyayangi anak. Jadi anak istri itu tanggung jawabnya suami. Jadi kalau membaca Quran terus nanti ndak ibadah lain gimana? Kerja. Sebagai suami harus mencari nafkah, harus usaha, harus bekerja, harus berdagang, apapun kerjanya. Tidak harus baca Quran terus. Iya, iya. Lah nanti uangnya gimana? Iya, benar-benar. Ibu mau masak gimana? Iya, benar-benar. Kita kerja, apapun pekerjaannya. Lah kerja itu tidak harus lama. Mulai jam 7 pagi sampai jam 9, enggak apa-apa. Kita kan ikhtiar. Orang kerja itu enggak sombong. Kok bisa, Tat? Iya, karena kita ikhtiar. Ikhtiar itu perintah. Orang itu doa saja tidak ikhtiar, doa saja bohong. Orang kerja saja tidak doa, sombong. Oh, sombong. Yang ngasih rezeki itu Allah. Allah memerintahkan bertebarlah, carilah apa di mana bumi ini. Ya bisa kerja itu kan bebas, Mbak. Yang penting halal. Iya. Lebih baik kerja daripada minta-minta. Lebih baik kerja daripada nggak kerja sih, Ustaz. Oh iya, daripada minta-minta. Apalagi minta-minta gitu ya, Ustaz ya. Iya. Tapi ini menarik sih, Ustaz, kan tadi Ustaz sempat mengatakan bahwa ini tuh kita sekarang tuh udah 10 hari terakhir di bulan Ramadan gitu ya, Ustaz ya. Segala macam ibadah tuh kita kerahkan gitu. Kalau bisa ayo banyakin tadarusnya, banyakin sholatnya dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata
ibadah yang dihitung agar kita bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar sendiri itu tidak hanya ibadah vertikal yang dari bumi ke langit gitu ya Ustadz ya, tapi dari ke sesama manusia juga gitu. Oh, oke. Jadi ibadah itu tidak hanya menuju vertikal saja, ada horizontal. Jadi ya kepada Allah, ya kepada sesama manusia, kita itu adabnya, akhlaknya yang bagus. Kita punya orang tua, akhlaknya sama orang tua yang bagus. Karena apa? Orang tua itu penting sekali. Jangan sekali-kali anak itu menyalahkan orang tua. Jadi kalau anaknya, misalkan nih, anaknya mau ngaji gitu Ustaz, tiba-tiba orang tua nyuruh minta tolong bantuan gitu, anak minta tolong dong beliin ini gitu. Ya tapi aku mau ngaji Ma, gimana dong gitu, nggak boleh ya Ustaz ya? Nah gini, antara dua ini sama-sama pentingnya. Oh ya. Jadi gini, wajib itu sama-sama wajib, boleh memilih. Oh gitu? Iya. Ya paling enak itu begini, disuruh beli kan sebentar, enggak lama. Wong belinya paling dekat, disuruh beli ini, beli sebentar. Paling enak ya dapat menyenangkan hati orang tua dan dapat kita mengaji. Sama-sama wajib. Atau sambil selama perjalanannya sambil ngaji gitu biar bisa dapat dua-duanya gitu ya. Sebenarnya itu kita enggak mau alasan ngaji itu ngeles. Astagfirullah. Itu umumnya begitu. Aku mau ngaji, aku mau ini. Sebenarnya ngeles. Dibelikan dulu apa salahnya. Masalahnya gini, orang yang membagusi orang tuanya salah satu jalan rezeki. Enak toh? Iya. Jadi gini, ada orang kaya kok sama orang tuanya, ini kan sesama manusia, sama orang tuanya itu tidak baik, maka hidupnya nanti tidak enak, susah. Kalau tidak percaya buktikan, banyak cerita orang itu tidak hormat orang tuanya, orang itu durhaka, sampai-sampai orang durhaka itu sama orang tuanya hidupnya melangkrak terus yang Jawa. Tidak ada enaknya. Coba Mbak Diana buktikan aja. Tapi repotnya apa? Buktikan susah, baliknya yang susah. Nah itu sudah dia, jatuh Ustaz. baliknya, makanya jangan coba-coba. Jangan buktikan sendiri lah. Kita coba lihat dari pengalaman-pengalaman orang-orang yang sudah membuktikan. Iya, jangan coba-coba. Kalau sudah jatuh, bangunnya susah. Kita meninggalkan sholat. Contoh kita meninggalkan puasa karena undur. Karena undur ya. Ini yang ibadah kepada Allah. Karena undur. Nyaurnya kira-kira susah enggak? Susah. Itu yang sendirian. Itu sama orang utangnya mau, nyaurnya susah. Nah itu dia Ustaz ya. Makanya orang utang iming-imingnya yang nyaur utangi Gusti Allah apabila niat membayar. Niat membayar tapi jangan lupa ikhtiar dan doa. Ikhtiar dan doa dan juga melakukan segala ibadah itu bukan hanya ke vertikal saja, tapi ke horizontalnya itu juga penting. Nanti kita akan bahas lagi ya Ustadz Yono ya. Tapi Anda jangan kemana-mana dulu setelah yang satu ini. Oke, terakhir. Di masa sulit ini banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin. Cara menyeduh kopi ala Sicario. Sobek kemasan, angkat kantung kopi, sobek kantung kopinya, taruh kantong kopi di bibir gelas. Tuang dengan air panas.
tuang, 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 tuang. Sicario Roasters, roasting coffee like a cartel. Dapur Netizen, spesial sop iga bakar yang bisa bikin lidah bergoyang. Di Dapur Netizen ada menu yang lezat banget seperti soto Betawi, nasi goreng kambing, nasi goreng rempah, dan ini loh menu favorit, nasi goreng cumi hitam. Dan di Dapur Netizen banyak sekali loh menu-menunya. Selain itu ada sop iga rebus, ada juga wedang rempah, wedang uwu, wedang jahe, dan ini loh sop iga bakar yang recommended. Langsung aja Anda bisa kunjungi Dapur Netizen di Food Court Candilan Apartemen Semarang lantai 1. Atau Anda juga bisa kunjungi di Instagram Dapur Netizen. Anda juga bisa memesan melalui GoFood dan juga GrabFood. Selamat mencoba. Keluarga Cemara Semarang, hunian kos-kosan kekinian Kota Semarang. Tentu jika Anda ingin mencari hunian kos-kosan yang aman, nyaman, langsung aja bisa kunjungi Kosan Al Zahra di Jalan Mito Juwo Dalam nomor 9 dan di Kosan Azkia Jalan Kencono Wungu Timur 1 nomor 6, atau bisa kunjungi WhatsApp 0821 366 94849. Terima kasih jemaah Jaburan, Anda masih bersama kami. Kita masih bahas soal tanpa mudik tetap peduli sesama dengan Ustadz Yono Ngadiono FSAG selaku pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Semarang. Nah, ini kan tadi kita udah bahas banyak sekali ya Ustadz ya. Tapi sekarang kita mau bahas soal zakat. Karena sebelum Idul Fitri
kita harus mengeluarkan zakat fitrah. Nah, asal usul dari zakat fitrah ini tuh apa sih Ustadz? Dan kenapa ditentukannya sebesar itu gitu? Kenapa nggak lebih tinggi atau lebih rendah gitu Ustadz? Jadi zakat fitrah itu rukun Islam yang ketiga. Iya. Jadi rukun Islam dulu. Zakat itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah masalah zakat itu kenapa 2,5%? Sebenarnya kok 2,5%? 2,5 kilo beras. Ya. Lah ulama itu berbeda banyak pendapat. Ada yang hitungannya itu sok. Jadi satu sok itu sekitar kalau di total itu zakat itu banyak macam. Ada yang 2,7, ada yang 3 kilo, 25 yang enggak salah. Jadi kita pakai pemerintah aja 2,5 kilo. Jadi ibadah salah satu termasuk ibadah wajib yang juga ibadah untuk membersihkan harta kita. Itu zakat. Zakat itu kotoran. Kalau kita zakat, kita bersihkan. Kotoran itu harus dikeluarkan. Iya, gitu ya, kotoran Ustaz, itu harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, sakit. Contoh, Mbak, saya punya badan kotoran. Kalau tidak dikeluarkan, perutnya sakit. Iya. Bener tak? Tiap hari harus dikeluarkan. Apapun dari depan, apa belakang. Lah, terus kita itu peduli. Kita mengeluarkan itu kepada yang berhak. Jadi zakat fitrah, zakat mulai sekarang tidak apa-apa. Sampai nanti sebelum sholat id, zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu orang ada ayat di Al-Quran. Barang siapa melakukan sholat, itu gandeng dengan zakat. Jadi orang yang melakukan sholat kok orang zakat, seakan-akan itu sholatnya tidak diterima. Seakan-akan. Karena rukun Islam itu ada 5. Iya, gitu ya, Ustaz, lah ya. terus itu ayatnya itu gandeng. Wa iqamus sholat, wa ita'uz zakat. Oh iya. Jadi ada ayat itu diantaranya 3, yaitu atau Allah wa atau Rasul, yaitu taat kepada Allah, ya taat kepada Rasul. Terus melakukan ibadah sholat dan mengeluarkan zakat. Apabila kita tidak mengeluarkan, kita akan berdosa karena itu perintah. Perintah itu lalu dari pimpinan ke bawahan namanya perintah. Tapi kalau bawahan ke pimpinan Usulan. namanya, kalau kepada Tuhan, kepada Allah kita doa, Oh iya. meminta. Kalau di kerjaan usulan. Iya. Tapi kalau di sama hamba dengan makhluk itu Hamba minta. dengan holik. Iya. Jadi makhluk dengan kholik itu minta. Tapi kalau kholik dengan makhluk perintah. Oh iya iya iya. Jadi kita diperintah zakat, kita diperintah puasa, kita diperintah sholat. Sesuatu yang kita lakukan karena perintah wajib, maka hidup kita akan selamat. Jadi orang itu kalau melakukan kewajiban zakat, kewajiban sholat, kewajiban puasa, maka hidupnya akan selamat. Dan apabila orang itu melakukan perbuatan-perbuatan sunnah, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita makanya banyak-banyaklah ibadah. Iya. Kita ini sebentar lagi akan hari raya, maka tingkatkan sekencang mungkin. Karena ibarat kuda, ada pacuan kuda lomba. Untuk mendekati finish, sudah lihat finish, kira-kira apa yang dilakukan? Semakin cepat. Semakin cepat. Iya. Lah, terus kita sudah melihat hari raya. Kira-kira semakin kenceng, semakin cepat, semakin banyak ibadahnya, apa kita tinggalkan? Harusnya semakin cepat, Pak. Harusnya kita semangatnya harus tinggi. Termasuk zakat ya, Ustaz ya, zakat Termasuk. fitrah. Iya. Kalau bisa disegerakan Iya, begitu ya, Ustaz ya. namanya takjil
zakat. Oh iya iya. Jadi Iya. didahulukan lebih baik. Iya. Sesuatu didahulukan kan lebih baik. Iya. Pokoknya pas gitu. Iya, iya. Jadi pas waktunya sholat ya sholat. Jangan jam 9 sholat duhur. Ya enggak pas. Iya Ustaz, tapi ngomong-ngomong soal zakat nih ya Ustaz ya, Iya. lembaga zakat tuh di Indonesia udah banyak banget gitu ya Ustaz ya. Terus kita ini sebagai muslim tuh jadi suka bimbang gitu Ustaz. Lebih baik kita tuh zakatnya di lembaga zakat yang sudah berbadan hukum atau kita zakat di amil zakat yang ada di musola, ada di masjid gitu, lebih afdol yang mana sih Ustaz sebenarnya? Ini Jadi, pertanyaan terakhir ya Ustaz ya. Ya, jadi gini, orang zakat itu bagusnya di mana? Bagusnya diberikan ke 8 golongan, 8 asnaf. Yang pertama yaitu fakir, miskin, amil, ghorim, diantaranya itu Ibnu Sabil. Nah, kalau panitia masjid itu panitia. Yang bagus lagi panitianya itu diresmikan oleh Departemen Agama. Oh gitu. Iya. Jadi panitia itu kan membantu di masjid itu. Kalau sudah dikasih surat dari pemerintah, namanya kan ilegal. Legal. Legal. Nah, itu boleh menerima. Tapi kalau tidak, itu panitia. Nah itu dia ya. Jangan. Yang penting Lah baiknya kita ke resmi, contoh di NU kan ada. Jadi ada zakat yang mengelola di NU itu ada Badan zakat. badan zakatnya. Jadi NU mengelola sendiri. Jadi bisa langsung hubungi kantor PCNU. Oke, Gitu, yang bagus. penting kita cek dulu ya Ustadz ya, Iya. apakah lembaga yang akan menerima mengelola zakat kita itu apakah sudah mumpuni, legal, berbadan hukum dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai zakat yang kita keluarkan justru nanti akan salah diberikannya begitu ya. Terima kasih banyak Iya, Ustadz terima kasih. Yono atas waktunya sudah hadir ke sini. Jamaah Jaburan terima kasih juga atas waktunya. Usai sudah perjumpaan kita kali ini, saya Diana Paramita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.